Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswa semuanya? Kabar baik ya. Hari ini kita akan belajar matematika peminatan, materi eksponen, melanjutkan materi yang kemarin, yang minggu lalu. Nah, kemarin saya sudah memberikan LKS mengenai eksponen, dan saya akan bahas LKS tersebut di sini. Oke, yang pertama, di LKS tersebut saya menyuruh kalian untuk memperhatikan ilustrasi berikut, yaitu seorang peneliti kan ya, di sebuah lembaga penelitian sedang mengamati pertumbuhan suatu bakteri di sebuah laboratorium mikrobiologi. Nah, katanya bakteri itu membelah menjadi 2 setiap jamnya. Jika pada awal bakteri berjumlah 1, maka pertumbuhan bakteri dapat dilihat dari ilustrasi tersebut. Oke, coba kita lihat ilustrasinya. Nah, awalnya 1 jadi 2 lanjut gitu ya, terus gitu. Nah, di sini saya menyuruh kalian untuk sebenarnya apa sih yang terjadi pada ilustrasi tersebut gitu kan ya, membelah jadi 2. Oke, selanjutnya gitu ya. Nah, pada ilustrasi tersebut terlihat jelas bahwa pada jam pertama dia berubah menjadi 2, jam kedua dia menjadi 4, jam ketiga jadi 8 gitu kan ya. Dan jam keempat dia menjadi 16. Nah, kemudian saya menyuruh kalian juga untuk melengkapi tabel berikut gitu kan ya. Di sini saya tulisnya sama aja seperti jam keberapa gitu ya. Jam keberapa. Nah, ini tuh seperti ada jam keberapa gitu kan ya. Ketika dia udah melewati 1 jam, bakterinya itu berjumlah 2 tadi. Ketika 2 jam berjumlah 4, ketika 3 jam berjumlah 8, ketika 4 berjumlah 16. Nah, tadi di ilustrasi kalau 5 kira-kira berapa ya? Benar nggak sih dia 32? Dari mana sih kita 32? Kita lihat di sini polanya kan ya. Ini 2, kemudian 4, 8, 16. Berarti setiap jam itu kita kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Berarti yang kelima pasti benar, dia 32. Nah, sekarang kalau ini kita tuliskan, berarti ini kan 2 gitu kan ya. Terus pola yang 4 gimana berarti? 2 ini kali 2 kan? 2 kali 2. Terus pola yang 8 bagaimana? Yang awal, yang kedua dikali 2 lagi, begitu kan ya? 2 kali 2 kali 2. Terus yang keempatnya sama, yang ketiga dikali 2 lagi. 2 kali 2 kali 2, ini kan yang ketiga kan ya? Kali lagi dengan 2 lagi. Berarti yang kelima, yang keempat kali lagi dengan 2. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2, 4 kali itu kan ya? Kali lagi 2 lagi. Nah, sekarang kalau dia nanti sampai jam ke N, kira-kira nih ya. Kira-kira jumlah bakterinya ada berapa sih? Coba kita lihat dari sini. 2. 2-nya 1. Di sini 2-nya ada 2. Di sini 2-nya ada 3. Ini jamnya jam ketiga gitu kan ya. Ini 2-nya ada 4, jamnya jam keempat. 2-nya ada 5, jamnya jam kelima. Berarti kalau di sini jamnya itu ke N, berarti 2-nya bakal ada berapa? Ada sebanyak N. Nah, ini tuh ini ada sebanyak N.
panjang dong. Gimana sih cara nulisnya? Nah, cara nulisnya itu, ini bisa ditulis jadi apa? 2 pangkat 1. Yang ini 2 pangkat 2. Yang ini 2 pangkat 3. Yang ini 2 pangkat 4. Ini 2 pangkat 5. Yang ini bagaimana? 2 pangkat 2 pangkat N. Gitu. Nah, yang ini yang contoh pola bakteri itu kita bisa sebut dia dengan eksponen. Jadi menurut kalian apa sih definisi eksponen itu? Ya, eksponen itu bisa kita sebutnya pangkat, yaitu perkalian bilangan yang sama secara berulang. Jadi kalau kita punya A pangkat N, A-nya bilangan ya. Ini artinya apa berarti? Artinya A kali A kali A ini A-nya itu sebanyak N. Itulah artinya pangkat. Nah, unsur-unsurnya apa aja sih? A ini kita sebutnya adalah bilangan A ini kita sebutnya bilangan pokok. Sedangkan N kita sebutnya apa? Kita sebutnya pangkat. Inilah unsur-unsurnya. Itu maksudnya. Jadi, eksponen itu adalah perkalian berulang suatu bilangan yang sama. Lanjut, masuk ke sifat-sifat eksponen. Nah, ini sifat yang pertama ya. Sifat yang pertama. Coba kamu perhatikan, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. 3 pangkat 2 tadi apa artinya? Berarti kita mengalikan 3 sebanyak 2 kali. Ini ya artinya kan ya. 3 kali 3. Kalau 3 pangkat 5 sebanyak 5 kali. Nah, kalau kita kalikan mereka semua, berarti kita sama aja mengalikan 3 sebanyak 7 kali. Atau bisa kita tulis 3 pangkat 7. Begitu juga yang nomor 2. Coba kalian perhatikan kan ya. Nah, sekarang bagaimana yang nomor 3? Berarti sama. Kalau ini tadi 2, 5 jadi 7. Ini pangkatnya 3, yang satu pangkatnya 2 jadi 5. Kalau di sini 4, ini 6, kira-kira jadi berapa di sini? Jadi pangkat 10. Ini kan kita tambah, 2 tambah 5, 7. Bener kan ya? 3 tambah 2, 5. Bener. Kalau kalian tidak percaya, boleh kalian jabarkan terlebih dahulu. A, M kali A pangkat N. A pangkat M dikali A pangkat N. Berarti apa? A pangkat M ditambah N. Cukup segini aja, nggak usah dilanjutin. Ini adalah sifat eksponen yang pertama ya. A pangkat M tambah N. Jadi kalau ada, ingat di sini lihat. Ini A, ini A. Artinya apa? Bilangan pokoknya harus sama. Kalau bilangan pokoknya tidak sama, bagaimana ya? Nggak bisa, nggak boleh. Tuh ya. Oke, selanjutnya sifat eksponen yang kedua. Sifat eksponen yang kedua apa? Kalau dibagi. Coba lihat, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Hasilnya 5 pangkat 2. Kok bisa sih? Iya kah? Ini kan 5 pangkat 6. 1 dikali kan? Ini dibagi 5 pangkat 4. Berarti yang ini habis dibagi kan? Tinggallah 5 pangkat 2. Coba lagi, C pangkat 8 dibagi C pangkat 5. Sama. Berarti ini kan dibagi pangkat 5. Ini habis dibagi juga. Jadi tinggallah C pangkat 3. Dari 1, 2 ini, kira-kira kita apakan sih sebenarnya? Kok bisa jadi pangkat 3? Yang nomor 1 kok bisa jadi 5 pangkat 2? Kira-kira pola yang sama apa? Oh iya, dikurang. 6 kurang 4, 2. 8 kurang 5, 3. Berarti nomor 3 ini, D pangkat 6 dibagi D pangkat 2. Berarti D 6 pangkat 6 kurang 2. Sama aja dengan D pangkat 4.
Maka kesimpulannya kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Ingat ya, dari tadi apa? Bilangan pokoknya sama. Ini juga bilangan pokoknya sama. Bilangan pokoknya sama. A pangkat M dibagi A pangkat N. Berarti sama aja kayak A pangkat M dikurang N. Gitu. Ini sifat eksponen yang kedua. Yang ketiga, sifat eksponen yang ketiga ada apa? Nah, ada bilangan berpangkat dipangkatkan kembali. Berarti kan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Artinya apa? Berarti 2 pangkat 3-nya dikalikan 2 kali ini. Baru kita jabarin 2 pangkat 3 1 ini. Jadinya 2 pangkat 6. Kira-kira apa sih polanya? Iya, tinggal kita kali. 3 kali 2, 6. Jadi, kalau yang ini gimana? Berarti 4 kali 2, 8. Jadi 3 pangkat 8. Yang ini, A, 5 kali 3. Berarti jadi A pangkat 15. Berarti kalau A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, itu sama aja kayak A, M kali N. Ini sifat eksponen yang ketiga. Ingat lagi, bilangan pokoknya harus sama. Sifat eksponen yang keempat. Oke. Jadi kalau ada dua bilangan, 2 dikali 3 dipangkatkan 4. Nih, ini kan artinya begini ya, 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali sampai 4 kali. Terus kita buka kurungnya jadi begini. Kemudian kita susun yang sama, 2-nya ada 4, di sini 3-nya juga ada 4. Kita bisa tulis 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Berarti pangkatnya ini milik 2 dan juga milik 3. Maka nomor 2, 5 kali 7 pangkat 6. Maka pangkatnya itu milik 5 dikali pangkatnya itu juga milik 7. Jadi hasilnya 5 pangkat 6 dikali 7 pangkat 6. Yang ini gimana? Sama, berarti A pangkat 3. A pangkat 3 dikali B pangkat 3. Kalau A kali B pangkat M bagaimana? Ya udah, A pangkat M dikali B pangkat M. Itu sifat eksponen yang ketiga. Sifat eksponen yang keempat. Oke, selanjutnya sifat eksponen yang kelima. Sifat eksponen yang kelima, kalau dia dibagi sama ya kayak tadi, berarti pangkatnya ini milik 2 dan milik 3. Makanya jadi 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Berarti kalau yang nomor 2 gimana? Sama, 3 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Yang nomor 3, A pangkat 5 dibagi B pangkat 5. Maka kesimpulannya kalau ada A per B pangkat M, jadi apa? A pangkat M dibagi B pangkat M. Ini kesimpulannya. Itu ya, ada 5 sifat eksponen. Contoh soal. Jadi kalau kita mau mengerjakan ini, lihat nomor 1. Nomor 1 ya. A pangkat 2 dipangkatkan 4 tadi. Kalau dia dipangkatkan lagi, itu berarti pangkatnya dikali. Jadi, A 2 kali 4 adalah 8. Dikali B, dikali C pangkat 8. Dibagi, ini lagi C pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Berarti jadi berapa? C pangkat 2 kali 2, 4. Di sini jadi A pangkat 5. Kan nggak ada temennya ya. Nah, sekarang kamu tinggal lihat bilangan pokok atau basis yang sama. Lihat ini. Lihat di sini. Di sini ada A pangkat 8. Berarti kamu cari A lagi. Oh iya, ini A pangkat 5. A pangkat 8 dibagi A pangkat 5. Tadi kalau dibagi gimana pangkatnya? Dikurang. Berarti A 8 kurang 5.
dikali, ini lagi B, ada temennya enggak, ya udah kali B aja langsung. Kemudian ini C pangkat 8 dibagi C pangkat 4, tadi dibagi diapain, dikurang, berarti C 8 kurang 4, maka jawabannya 8 kurang 5, 3, jadi A pangkat 3 kali B dikali C pangkat 4, 8 kurang 4, 4 ya. Tuh. Nomor 2. Nomor 2 sama seperti yang tadi ya. Ini kan dipangkatkan lagi. Berarti 3 pangkat 2 jadi P pangkat 6. Q-nya gitu kan ya, punya dua-duanya kan. Jadi Q kali 8 kali 2 jadi Q pangkat 16 dibagi. Ingat ini double pangkatnya, berarti P pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, berarti P pangkat 4. Q-nya juga gitu, Q pangkat 4. Maka sama dengan dibagilah ini P yang samanya, lihat bilangan pokoknya. Berarti P pangkat 6 dibagi P pangkat 4. Jadi P pangkat 2. 6 kurang 4 2 kan? Dikali 16 kurang Q. 16 kurang 4 jadi 12. Inilah jawabannya. Paham ya? Oke, sekarang kita akan bahas mengenai pangkat 0 dan negatif. Tadi, ini ada hubungannya dengan ini. Kamu punya sifat, yaitu apa? Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, itu sama dengan apa? A pangkat M dikurang N. Nah, sekarang kalau saya punya, andaikan saya punya 2 pangkat 5 dibagi dengan, saya punya 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 5, ini kan artinya apa sih sebenarnya? Ini ya, 2 pangkat 5 dikurang 5, gitu kan ya? Kalau ini kita jabarin, ini kan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali kan? Dibagi 2 kali 2 kali 2 juga sebanyak 5 kali. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. Ini ya. Berarti ini hasilnya 1. Sedangkan yang ini 2 pangkat 5 kurang 5. Berarti di sini jadinya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Jadi kalau 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, coba kalian coba contoh yang lain. Di sini saya langsung simpulkan saja. Jadi kalau ada A pangkat 0, itu pasti sama dengan 1. Oke, selanjutnya. Ini sifat yang pertama ya. A pangkat 0 itu pasti sama dengan 1 dari sini. Oke, selanjutnya. Kalau saya punya kalau saya punya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2, dibagi 2 pangkat 5, ini kan ya. Kalau kita secara sifat tadi, berarti kan 2 pangkat 3 dikurang 5. Jadi berapa ini? 2 pangkat min 2. Kalau yang di sini gimana? Berarti 2 kali 2 pangkat 3, 2 kali 2 sebanyak 3 kali, dibagi 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Ini 3 kali dibagi di 1, berarti sisanya jadi 1/2 kali 2, atau bisa kita tulis 1/2 pangkat 2. Ini sama aja dengan 2 pangkat min 2. Maka bisa kita simpulkan jika kita punya A pangkat min M, itu bisa kita tulis jadi 1/A pangkat M. Ini sifat pangkat negatif ya. Itu pangkat negatif. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita minggu ini. Silahkan kalian kerjakan tugas di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.